Bicara mengenai intuisi, teman-teman ya, intuisi ini tentunya luas ya. Buat kalian semua teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada, kali ini bacaannya buat kamu nih. Apa sih ya intuisinya kamu yang jelas-jelas gitu ya pada waktu mungkin ya sebelumnya kamu udah berasa banget atau udah ditunjukkan lah sama alam semesta gitu kan ya step-step per stepnya seperti apa ya, sehingga pada waktu terjadi itu udah yang oh ya ternyata bener gitu kan ya, oh iya ya ternyata seperti ini seperti itu dan sebagainya. Right, Capricorn, buat kalian semua apa sih ya intuisi yang dulu ya mungkin pernah kamu alami dan sejelas ini menjadi kenyataan ya, mungkin baru-baru ini ya teman-teman ya. Oke, general timeless reading, jadi ini umum ya buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya, dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, cerita 1, 2, dan 3 ya. Kamu boleh banget yang namanya memilih 1 dari 3 atau kalian mau dengerin 3-3-nya juga dengan senang hati teman-teman ya. Oke, 1, 2, dan 3. Dan buat teman-teman semua, teman-teman Capricorn yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak email teman-teman ya di oraclecardindonesia@gmail.com ya, which is ada di description ya di sana. Kalian tinggal klik aja di masing-masing video ada ya, dan juga ada link ya untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is yang paling baru, yang paling grace sendiri itu ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, dimana kalian boleh banget ya mendengarkannya berulang-ulang ya. Jadi itu adalah channel audio sound therapy ya teman-teman, yang fungsinya untuk terapi diri. Jadi buat kalian yang membutuhkan ya, tentunya ini variatif ya. Kalian boleh lihat di video-video itu apa aja, terus habis gitu manfaatnya kayak gimana aja, ada semua teman-teman. Dan lihat di description-nya juga ya, di sana juga dijelaskan sedikit. Kalau masih bingung, kalian boleh komentar ya di channel yang ketiga tersebut tentunya. Right ya, Capricorn, kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will reply with a beautiful word for you. Alright, 1, 2, dan 3 kita lihat ya. Kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Tentang apa sih ini ya? Tentang apa ini? Tentang apa coba? Kalau dibilang ini tentang keluarga sih teman-teman ya. Ini yang pertama, tentang keluarga. Berhubungan dengan siapa? Orang yang kayak gimana ciri-cirinya? Kita lihat ya. Oke, yang jelas orangnya tuh introvert ya, introvert, terus abis gitu juga gampang kepikiran teman-teman ya. Jadi kalau misalkan apa-apa dikit kamu tahu atau kamu beritahu tentang sesuatu apa dikit, pikirannya tuh sampai panjang banget ya. Kamu ngasih taunya sampai B gitu ya. Dia tuh udah pikirannya tuh udah yang sampai panjang ke Z teman-teman ya. Sepanjang itu ya, nyentrik orangnya ya. Dan ini kalau udah sayang sama orang, dia bakalan rela berkorban dan melakukan apapun untuk orang yang disayang. Intuisinya sebenarnya cukup bagus teman-teman, tapi seringkali dia terjebak di ilusi-ilusi pikiran-pikiran yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Seperti ini. Finansial oke ya, nggak terlalu tinggi orangnya, nggak terlalu pendek juga sih ya so-so lah ya, biasa, normally ya, seperti itu. Dan kita lihat di sini ada Cancer atau Pisces ya teman-teman ya. CEO-nya bisa jadi CEO kambing atau CEO kelinci. Nah, kita bakal lihat apa sih ya hubungannya sama kamu ya, maksudnya kejadian ini, intuisi ini ya teman-teman ya. Oke, ini sih lebih ke kayak protes-protes ya di belakang gitu loh teman-teman ya. Kalau misal di depan kamu kayak baik-baik aja, ternyata di belakang tuh kayak protes, kayak nggak setuju, kayak ya kayak begitulah ya, untuk beberapa aturan-aturan atau hal-hal ya yang dirasa mungkin tidak memuaskan lah gitu ya buat dia. Nah, kita lihat ya, apakah intuisi kamu tuh terjadi 100%,
tepat ya. Kalau memang dibilang 100% tepat ya, iya, tapi ternyata ya unlikely ini sih lebih ke kayak tergantung ya, depend on gitu. Kalau misalkan kita bicara mengenai satu orang aja gitu kan yang bicara mengenai protes ini gitu, atau satu orang yang protes gitu, ya berarti ya kemungkinan dia juga punya masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara bahwa ada beberapa keluarga gitu ya, nggak cuma satu, mungkin ada banyak yang kurang setuju atau kayak gimana ya, ini ya wajib gitu ya untuk didengarkan seperti ini. Tapi ya kalau dibilang terjadi ya, kamu sudah menyangka bahwa ini mungkin akan jadi masalah dan mungkin ini akan diprotes ya, seperti itu. Nah, responnya dia seperti apa? Responnya dia ingin memperjuangkan ya, yang jelas ingin memperjuangkan apa yang memang menurut dia adalah hal yang benar ya, tentunya adalah menurutnya dia ya teman-teman ya. Sedangkan mungkin kamu juga punya pandangan yang lain pula. Nah, kita lihat ya apa yang dari sisi yang kamu sendiri ya, apa yang akan kamu lakukan. Oke, lebih ke kayak mencari keadilan sih teman-teman ya, karena orang itu bolehlah namanya berjuang sesuai dengan apa yang dia perjuangkan gitu kan ya, karena mungkin dia merasa bahwa yang A ini benar, sedangkan untuk orang lain A ini mungkin nggak benar gitu teman-teman ya. Dan yang nggak apa-apa gitu, masing-masing orang itu punya pendapat dan pandangannya masing-masing ya, seperti itu. Tetapi kalau kita bawa baper teman-teman ya, masalah nggak akan kelar, right ya. Tapi kalau misalkan kita bisa yang namanya belajar lebih fleksibel, terus abis gitu juga belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya, mungkin kita akan bisa memahami ya posisi atau tempatnya orang lain itu seperti apa. Karena yang buat kita penting tuh belum tentu loh teman-teman ya buat orang lain itu penting ya. Nggak semua hal sih bisa dilogikakan sesuai dengan logikanya kamu ya, sebaliknya pun juga kayak begitu sih ya. Oke, yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama kita lihat untuk yang kedua yuk. Yang kedua ini tentang apa sih ya, tentang apa? Kita lihat di sini adalah tentang peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, tawaran-tawaran, harapan-harapan ya, tentang hal-hal tersebut. Kita lihat berhubungan dengan siapa ya, ciri-ciri dari orang ini seperti apa. Ini orangnya tuh nggak suka basa-basi, jadi kalau A ya A, kalau B ya B gitu ya, nggak suka yang namanya sesuatu hal yang sifatnya kayak bertele-tele gitu loh ya, nggak suka sih. Terus abis gitu pemimpin yang cukup oke sebenarnya, cuman kalau kita bilang orang mau ngalah nggak sih, enggak ya. Jadi dia akan, kalau kamu berada di timnya dia ya pasti kamu bakalan dia akan berusaha gimana caranya biar menang terus gitu teman-teman, karena dia nggak mau kalah ya, selalu pingin menang. Tapi ya kalau kamu tidak berada di timnya dia ya ya begitulah teman-teman. Ini orangnya cukup akalnya cukup banyak ya, kalau dibilang cerdik iya, licik iya, akalnya banyak iya, tapi dia sosok pelindung yang cukup oke ya, kalau kita bicara mengenai dia adalah sosok pemimpin yang cukup akan loyal lah ya sama anggota ya, seperti itu. Ini kalau dibilang tambun ya, berisi Sinta lah orangnya ya, tapi agak nggak sabaran nih teman-teman ya, gampang emosian lah ya. Aquarius atau Aries, sionya sio macan atau sio naga ya. Jadi antara 4 tersebut, sionya gede-gede semua. Kita lihat ya apa hubungannya sama kamu ya kejadian ini ya. Berhubungan ya, karena lebih ke kayak hubungan secara romantisme ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Lebih ke peluang, harapan, kesempatan ya untuk punya kesempatan mencintai ya, sayang dan sebagainya kayak gitu. Kita lihat intuisi kamu terjadi 100% apa enggak. Of course yes ya. Jadi kayak misal intuisinya kamu mengatakan bahwa wah enggak ya, ini orang ini cuma senang-senang doang gitu ya, terjadilah ya seperti itu, ternyata hanya bersenang-senang doang kayak gitu loh teman-teman. Nah, responnya dia apa ya? Responnya dia
mulai menjauh sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamunya udah mulai kerasa nih bahwa ternyata dia hanya ingin hubungan-hubungan yang kayak seneng-seneng aja gitu kan, dia hanya kepingin ya pokoknya easy going lah gitu kan, jalan-jalan gitu ya. Udah kayak gitu ya dia pasti akan sedikit menjauh atau ada jarak gitu ya teman-teman ya. Karena maksudnya hanya bersenang-senang aja ya, dan ya maksudnya hanya ya senang-senang doang ya, senang-senang. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, mempertegas hubungan sih ya, mau kayak apa, seperti apa, mau kayak gimana ya. Jangan terjebak di hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya gitu loh teman-teman ya, karena ya buang-buang waktu sih ya kalau kayak gitu. Kecuali memang kamu juga maunya senang-senang doang ya, itu lain perkara, right ya. Oke, ini yang kedua ya. Kita lihat untuk yang ketiga seperti apa. Kita lihat tentang apa ini. Tentang apa ini? Tentang beban ya, tentang beban, tanggung jawab dan sebagainya teman-teman ya. Kita lihat berhubungan dengan siapa. Kalau dilihat sih sebenarnya ini juga orang dekat ya, orang dekat. Tapi tipikal orang yang jaim ya, jaga image banget orangnya. Terus abis gitu tipikal orang yang sebenarnya cukup stabil ya, kalau dibilang cukup stabil, keyakinannya juga cukup kuat ya teman-teman ya. Jadi sosok yang kalau dilihat orang sih apa ya, kayak bijak gitu loh teman-teman. Cuman memang ini orangnya banyak bicara sedikit action ya, tapi ya kaku, usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya teman-teman. Cerdik ya, licik ya, intriknya banyak juga ya, tapi dia pinter banget melihat situasi dan kondisi ya, peluang-peluang kayak gitu tuh pinter banget teman-teman. Oke, Cancer atau Taurus ya, sionya sio kambing atau sio ular ya teman-teman ya. Jadi antara itu dia. Nah, kita lihat apa hubungannya sama kamu ya, maksud dari kejadian ini ya. Kita lihat di sini. Oke, toxic relation ya, jadi antara kamu dan dia, yang misalkan ya harusnya dia yang bertanggung jawab tapi ternyata dilimpahin semua gitu loh sama kamu ya, seperti itu. Oke ya, jadi seperti ini. Apakah intuisi kamu terjadi 100% tepat ya teman-teman ya? Sering kali seperti itu. Jadi persangkaannya kamu cuman mungkin gak 100% lah. Kalau misalkan kita bilang ya 70%, 60% kayak gitu teman-teman ya, tetap ya. Mungkin alurnya aja yang berbeda, tapi ya tapi tetap gitu loh, seperti itu. Nah, kita lihat ya responnya dia seperti apa. Responnya dia janji-janji sih ya, ingin yang namanya iya ya ntar aku deh yang selesai, ntar aku begini begitu. Tapi nyatanya mungkin ya masih belum ada ya, kayak janji-janji aja seperti biasanya gitu. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan atau mungkin yang udah kamu lakukan teman-teman ya. Oke, yang sebaiknya mesti kamu lakukan adalah melakukan perubahan sih ya. Yang namanya tanggung jawab seseorang itu ya, biarkan orang tersebut bertanggung jawab. Jangan mencoba untuk membantunya gitu kan ya, tapi justru malah alih-alih membantunya kita malah kayak menjerumuskan dia ke hal yang nantinya bakalan bikin jadi susah dirinya dia sendiri gitu loh teman-teman ya. Contoh, kita selalu membantu, kita selalu ada buat orang yang kita sayang atau mungkin keluarga atau apa dan sebagainya. Kita tidak memberikan kesempatan sama mereka untuk bisa mandiri, bertanggung jawab atas hal-hal atau keputusan-keputusan hidupnya mereka sendiri. Nah, ini nanti repotnya gimana kalau kita masih ada ya. Seterusnya kita akan lelah, capek berjuang seperti itu terus untuk bertanggung jawab ke hal-hal yang sebaiknya ya bukan tanggung jawabnya kita gitu. Tapi teman-teman, kalau kita nggak ada, mereka ya telat nggak sih gitu ya, telat nggak sih untuk yang namanya belajar bertanggung jawab untuk hidupnya mereka sendiri ya, seperti itu. Jadi ya kalau kamu mau orang-orang sekitarnya kamu berubah, ya kamu dulu yang lakukan perubahan ya. Pasti berat gitu, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai orang yang dekat sama kita gitu kan ya, kita pasti nggak tega dan sebagainya. Tapi kalau untuk kebaikan ya kenapa tidak ya, pelan-pelan tapi. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3, dan semoga intuisi-intuisi yang baik, firasat-firasat yang baik terjadi ya. Yang kurang baik ya ayo afirmasikan sehingga nantinya baik adanya. Oke ya teman-teman.
Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Silahkan ke sana untuk afirmasi-afirmasi positif, dengarkan berulang-ulang secara konsisten, dan ini pastinya baik buat kalian semua. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.